Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sobat kebahagiaan? Mudah-mudahan selalu bahagia ya. Oke, di video singkat kita kali ini kita akan cek bersama-sama ya sobat kebahagiaan, bagaimana sih tentang perjalanan kamu bersama dia, terutama berkaitan dari ingatan atau memori tentang kita yang masih dia ingat tentang kita. Itu apa ya? Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Oke, kita akan cek ya. Video singkat kita kali ini tentang kita yang masih dia ingat tentang kita. Itu apa ya? Kita cek sama-sama. Karena berkaitan dari memori ya, sobat kebahagiaan, kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia yang berkaitan dari ingatan atau memori bersama sahabat kebahagiaan. Siapapun dia, entah itu mantan, entah itu seseorang yang pernah mengisi hidup kamu, kita akan cek apa sih ingatan tentang kamu. Oke, ada ingatan jangka panjang ya. Kartunya adalah 4 tongkat sahabat kebahagiaan. 4 tongkat ini sesuatu hal yang tersimpan di dalam sebuah memori. Dia masih mengingat tentang kebersamaan bersama kalian. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan masih ragu, dia masih ingat aku nggak sih? Kalau misalkan dia bilang enggak, itu bullshit banget sahabat kebahagiaan. Kenapa? Ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan dengan dia dalam jangka lama, kurang lebih sekitar 4 bulan, ini minimalnya ya 4 bulan, dia sudah bisa menciptakan LTM-nya. LTM itu adalah long term memory. Berkaitan dari kenangan-kenangan sebuah peristiwa yang kalian lalui bersama ini, dia sudah merekam itu semua sahabat kebahagiaan. Jadi kalau misalkan selama 4 bulan dia nggak ada istilahnya adalah ingat kamu, itu kebangetan. Orang ini berarti pikirannya atau ingatannya tuh lemah. Ketika sahabat kebahagiaan menciptakan sebuah momen sama dia, momen-momen yang berkesan, dia akan selalu mengingat. Walaupun dia tidak cuek sama kamu, tapi sejatinya pikiran bawah sadarnya dia itu sudah merekam itu semua tentang momen kebersamaan di mana kalian berjanji untuk bisa ngejalin sebuah hubungan, bagaimana kalian mengolah informasi terutama dari ranah kesukaan, lalu hal-hal yang berkaitan dari tempat kamu berada atau mungkin juga dari pengalaman hidup kamu yang pernah diceritakan sama dia. Dia sebenarnya masih mengingat loh sahabat kebahagiaan, di mana kamu tinggal, kamu orang mana, obrolan-obrolan yang berkaitan dari itu semua dia masih ingat. Kalau dia melupakan itu semua, ini adalah sebuah ego dia untuk bisa healing ya, untuk tidak ada energi kamu. Kalau misalkan dia adalah kekasih kamu yang masih dekat dengan sahabat kebahagiaan, apa sih hal yang paling dia ingat? Yaitu adalah momen ketika sahabat kebahagiaan melakukan sebuah pertemuan atau mungkin juga hal-hal yang berkesan, entah itu pesta ulang tahun, pesta pernikahan atau apa, karena dia masih mengingat di situ. Ini adalah LTM-nya dia, LTM, long term memory. Oke, mau bahas sedikit ya sahabat kebahagiaan tentang ingatan biar kita menambah perspektif juga tentang memori. Ingatan itu adalah datangnya dari bagian otak ya, namanya adalah hipokampus. Yang bagian otak ini memiliki fungsi sebagai pengolah memori, seperti mengingat sebuah objek, mengingat tentang sesuatu hal yang dipahami, sesuatu hal yang didengar. Ini letaknya ada di hipokampusnya ya. Kalau misalkan orang yang ingatannya itu pendek banget, ini juga berkaitan dari daya ingat seseorang ya. Daya ingat seseorang itu dibagi menjadi 3 sahabat kebahagiaan, yaitu sensory memory, yaitu kemampuan mengingat informasi secara singkat. Biasanya ini bersifat sementara karena memiliki jangka waktu yang pendek. Rata-rata orang yang bermasalah dengan sensory memory ini adalah karena dia itu terlalu banyak menggunakan informasi yang dirinya dia itu tidak bisa menghafal satu persatu. Termasuk seseorang yang terlalu banyak janji nih sahabat kebahagiaan. Seseorang yang terlalu banyak janji, mengubar banyak janji, biasanya dia menggunakan sensory memorinya dia itu untuk mengingat janji itu. Tapi rata-rata terlupakan. Kenapa terlupakan? Karena dia ketika berjanji banyak sekali rutinitas dan aktivitas yang dia kerjakan, sehingga janji-janji yang diberikan itu lupa. Karena dia sensory memorinya itu mengingat informasinya itu dalam jangka pendek ya. Dan
ditambahi dari hal-hal yang berkaitan dari rutinitas. Lalu selanjutnya tentang daya ingat manusia itu memori selanjutnya itu namanya adalah STM ya, STM yaitu short term memory, dan ingatan jangka pendek ini juga terbatas juga karena kapasitas dan durasi informasinya ini akan hilang dalam jangka waktu yang singkat, seperti mengingat nomor handphone, mengingat tentang baju kamu ukurannya berapa, nomor sepatu kamu berapa. Nah, hal-hal yang berkaitan ini yang kami lihat orangnya tuh di kartu 4 tongkat ini tidak mengingat hal tersebut, termasuk ukuran baju kamu. Jadi maklum, tiba-tiba dia kok lupa nomor celana kamu atau nomor baju kamu atau apa, lupa ya, karena maklum dia itu hanya bisa mengingat sebatas saja tentang hal-hal yang berkaitan dari ukuran-ukuran baju tersebut ya, sahabat kebahagiaan. Tapi dari pembacaan Kevin, kartu pertama ini sudah mengindikasi bahwa ada LTM di sini, yaitu long term memory, yang berkaitan dari ingatan jangka panjang. Biasanya ini berkaitan dari kejadian-kejadian yang tidak bisa dia lupakan atau berkesan karena stuck ya di angka 4. Jadi memang kebersamaan kalian selama 4 bulan perkenalan nih, tahap pertama cinta yaitu tahap new love kalian bersama dia itu masih diingat sampai dengan saat ini. Dan dia masih kenal betul siapa kamu, bagaimana kamu itu mengolah cinta, bagaimana kalian saling mendekatkan diri satu sama lain. Ini ingat banget. Kalau misalkan dia melupakan momen pertama kalian bertemu, berarti ada yang bermasalah dengan LTM-nya dia ya, sahabat kebahagiaan. Tapi sih dia nggak akan pernah lupa sih. Karena 4 bulan terakhir ketika kalian kenal, banyak sekali momen-momen yang diciptakan bersama, termasuk kalian itu mengunjungi tempat yang mana, kalian itu membahas tentang apa, sahabat kebahagiaan bercerita apa tentang dia masih mengingat loh. Oke, selanjutnya ada kartu Queen of One ya, sahabat kebahagiaan. Apa sih yang dia ingat tentang kita di sini? Queen of One itu tentang sebuah perjuangan ya, sahabat kebahagiaan. Bagaimana sahabat kebahagiaan itu memperlakukan dirinya dia itu semaksimal mungkin atau terorganisir mungkin ya. Sahabat kebahagiaan ini adalah tipe orang yang tertata. Kamu orangnya tertata, ada A, B, C, D itu harus urut. Dia ngelihat hal itu bahwa kamu adalah orang yang tertata, nggak mungkin melakukannya itu spontan bla bla bla, nggak. Karena kamu adalah orang yang tertata, kamu adalah orang yang rapi, dia nginget itu semua. Semuanya itu melihat bahwa sahabat kebahagiaan itu punya banyak hal yang direncanakan. Dia ingat apa rencana kamu, dia ingat. Dia masih ingat. Terutama bagaimana kalian itu berjuang di dalam sebuah hubungan. Dia ingat itu momennya. Kalau misalkan Kevin dia ngelupain kebaikanku, ngelupain jasa-jasaku di situ, ini karena diri dia tidak ada kesadaran. Namun ingatannya itu masih ada. Ini adalah sebagian dari LTM-nya dia atau long term memory-nya dia, bahwa dia masih mengingat tentang perjuangan kamu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perjuangkan dari step by step, dia ingat di situ. Kalau dia melupakan kamu dan mengalihkan perhatian, itu adalah bentuk kesadarannya dia yang minim. Berarti itu ego. Padahal dari pikiran bawah sadarnya dia ingat kamu tentang apa yang pernah kamu lakukan terhadap diri dia. Lalu selanjutnya kita bertemu di angka 4 ya. 4 itu berkaitan dari stagnasi ya, atau sesuatu hal yang sifatnya adalah menetap. Kamu dengan dia yang memiliki jangka hubungan yang cukup lama, yang minimal itu adalah 4 bulan ya, sahabat kebahagiaan. Ini ternyata dia masih ingat semuanya tentang kamu. Semuanya tentang kamu. Tapi dia nggak ingat tentang kebaikan kamu. Ini adalah bentuk egonya dia. Kalau misalnya kamu ke distract sama dia, kamu lagi bermasalah sama dia, kebaikan kamu dilupakan karena apa? Karena dia itu tidak bisa membalas tentang kebaikan kamu. Sehingga yang dinilai itu adalah tentang negatifnya kamu. Tapi dari semua kenangan yang ada, dia mengingat. Terutama ketika mungkin dia sakit, sahabat kebahagiaan stay di sampingnya dia. Ketika dia lagi berada di kondisi yang tidak baik-baik saja, kamu orang yang pertama yang selalu stay ada di samping dia. Dan dia ingat betul. Lalu hal-hal yang berkaitan dari keceriaan. Mungkin dia adalah teman masa kecil kamu, atau mungkin juga kamu kenal dia itu dari hubungan yang udah lama banget. Dia kenal kamu dari masa kanak-kanak. Dia masih ingat siapa teman kamu itu dulu ngelakuin apa, seceroboh apa, dia masih ingat. Atau mungkin juga ketika kalian berjalan bersama-sama di sebuah taman ya, dia masih ingat banget. Dan dia ingat sisi kekanak-kanakan kamu yang membuat dia tuh kadang-kadang tuh ketawa sendiri. Kamu tuh polos banget tuh sebenarnya ya, walaupun kamu tuh terlihat keras kepala, walaupun kamu orangnya tuh tertata banget, tapi dia ingat tentang sisi kekanak-kanakan kamu, sahabat kebahagiaan. Dia ingat
Dia ingat sisi sesuatu hal yang tersembunyi dari kamu. Mungkin kamu menunjukkan diri ke orang lain, kamu dewasa banget, kamu adalah orang yang perfeksionis, tapi dia ingat momennya kamu itu ketika kamu lagi manja. Oke. Mungkin ini adalah rahasia kamu berdua ya, sehingga dia tahu sisi yang seharusnya tidak diketahui publik, tapi dia tahu sisinya tersebut. Artinya kamu memiliki kedekatan antara diri kamu dengan dia ya. Selanjutnya, tentang kita yang masih kau ingat. Oke, sahabat kebahagiaan, yang masih dia ingat sampai dengan saat ini yaitu tentang beberapa janji yang pernah dia lupakan ya. Ternyata ada beberapa janji yang dia ingat sih sampai saat ini. Dia dulu berkata bahwa aku akan selalu menemani kamu sepanjang hidup, aku akan selalu ada di samping kamu. Tapi karena beberapa momen peristiwa yang membuat rutinitas ini menjadi sebuah kendala, akhirnya hubungan kalian mungkin dari janji-janjinya itu tidak bisa ditepati ya. Tapi sebenarnya dia masih ingat sih sahabat kebahagiaan, masih ingat, tapi nggak bisa mewujudkan. Kenapa? Mungkin kalian sudah berbeda jalan, atau mungkin juga karena terlalu banyak rutinitas, sehingga hal-hal yang berkaitan dari ingatan jangka panjangnya dia, terutama dari janji ini, ternyata memang masih ingat tapi nggak bisa dilakukan dari action. Ya, kalau janji ini itu adalah sensory memory ya sahabat kebahagiaan, kemampuan mengingat informasi secara singkat ya. Tapi sebagian dari janji-janjinya dia masih ingat. Ketika dia berjanji bahwa aku akan hidup semati sama kamu, aku akan selalu ada buat kamu, dia ingat. Karena ketika dia ngomong sama kamu, kebersamaan kalian tuh menciptakan sebuah momen, dan momennya itu nggak bisa terlupakan sampai dengan saat ini. Ketika sahabat kebahagiaan berjuang untuk dia, ketika sahabat kebahagiaan mensupport dia, dan kartunya di sini keluar kartu pentacle ya, di 4 pentacle itu artinya ya, ketika kamu support uang sama dia, dia sebenarnya ingat tentang kebaikan kamu, ingat tentang janjinya dia. Tapi mungkin dia bergeraknya nggak se-action saat ini, tapi dia masih mengingat kok bahwa kamu adalah orang yang mensupport dia. Oke, ini beberapa energinya dia yang masih mengingat kamu, siapapun dia ya sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan ingatannya dia tentang kebaikan kamu ini bisa menjadikan karma baik untuk sahabat kebahagiaan. Selalu ciptakan momen-momen bahagia, momen-momen yang sangat berarti, sehingga seseorang yang mungkin sedang mendekati kamu ini akan selalu ada dan akan selalu menjaga memori itu ya. Biar ingatan jangka panjangnya ini akan terus terjaga. Jika dia mungkin lupa tentang cinta kamu, tentang momen-momen kebahagiaan, cobalah untuk mengulangi lagi ke tahap cinta yang pertama, yaitu tahap new love, biar sahabat kebahagiaan bisa mengenang nostalgia cinta. Karena nostalgia cinta itu penting. Kamu ngejalin hubungan dengan siapapun itu penting banget untuk mengulangi nostalgia cinta kalian. Biar apa? Hubungan kalian semakin intim. Biar apa? Biar dia selalu mengingat tentang hari-hari spesial kalian. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan cukup lama tapi jarang sekali mengenang tentang nostalgia momen penting kalian, ini juga berbahaya ya. Takutnya nanti dia tidak intim lagi, dia tidak romantis lagi. Ciptakan momen itu sahabat kebahagiaan. Selagi kalian masih ngejaga hubungan yang baik dengan dia, ciptakan juga sebuah kenangan yang indah, biar kenangannya itu masuk ke dalam long term memorinya, sehingga kapanpun dia berada selalu mengingat kamu. Jadi nggak usah pakai pelet-peletan ya, cukup kasih sebuah momen yang bahagia, momen yang berkesan, agar ingatan jangka panjangnya dia masih tersimpan sampai dengan saat ini. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk pembacanya Kevin ya. Terima kasih banyak untuk sahabat kebahagiaan yang selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye, mataimasu.